tante, opa, oma. Lewat program Live Deep Talk with Pase ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa yang mau bertanya dan yang mau untuk dukungan doa bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini, baik yang ada di channel YouTube kami ataupun yang dari Facebook. Juga mohon dukungannya dengan mencet like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening di bawah yang tersedia di kolom deskripsi. Lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom semuanya, kembali bersama saya dalam Deep Talk with Pase. Dan pertama-tama kita lebih dahulu menyembah Tuhan. Haleluya. One thing have I desired, forever will I seek, to behold the beauty of His holiness, and to dwell within the presence of the King. Well, how could I ask for more? He's done so much for me, for I have tasted of the goodness of the Lord, and I feasted at the table of the King. I just want to know Him more. I just want to know. Oh, I just want to know Him more. I just want to know Him more. I just want to know. I just want to know Him more. Well, you've called me by your name and filled me with your love. You have covered me with mercy and with grace, and have showered me with blessings from above. And yet I know there's more, there's much more. I hear you calling me to a place where I have never been before, where your love is flowing deeper than the sea. I just want to know you more. I just want to know you more. I just want to know you more. I just want to
and I'll look into your eyes, and through all eternity I'll sing your praise, and forevermore fulfill my heart's desire. I just want to know you more. 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 I just want to know. Oh, I just want to know you more and more, more. I just want to know you more. I just want to know. Oh, I just want to know you more. I wanna know you. I wanna know you. I just want to know you more. I just want to know you more. I just want to know you more. Ya, shalom semuanya, selamat malam. Kembali bersama saya di Deep Talk with Pase ya. Hari ini kita akan lanjutkan tadarusan kita di 1 Korintus pasal yang ke-6. Ya, jadi kita akan siapkan waktu kita beberapa menit, 1 jam lebih mungkin ya, di malam hari ini untuk kita mendalami 1 Korintus pasal yang ke-6. Tapi sebelumnya, kita sudah menyembah Tuhan, kita tundukkan kepala terlebih dahulu. Bapa, bicara kepada kami sehingga pembacaan 1 Korintus pasal 6 kami ini bisa semakin membuat kami mengerti, memahami tentang dirimu lebih lagi, terutama bagaimana kami harus bersikap sebagai pribadi dan gerejamu di akhir zaman. Jangan ada satupun kami yang kau lalui. Haleluya. Amin. Ya, saudara, sebelum saya mulai ya, saya kembali ingin memberikan informasi kepada saudara kalau ada saudara yang mau rindu untuk ikut sekolah tinggi teologi. Saya masih buka pendaftaran sampai tanggal 20 Juni ini. Ada nomor WhatsApp di sebelah kiri saudara ya, sebelah kiri saudara ya. Itu nanti bisa dihubungi, ditanyakan, nanti akan dikirimkan flyernya, berikut juga formulirnya. Saudara bisa isi dan saudara bisa lengkapi segera sebelum tanggal 20 itu, sehingga nanti di awal bulan Juli kita akan mulai kelas yang baru ya. Jadi Bapak Ibu saya undang untuk kita belajar lebih lagi dengan Alkitab saudara tentunya ya. Jadi pastikan saudara tidak lewat. Kalau sudah terpanggil jangan ditunda-tunda lagi, karena memang ini kelas yang terakhir ya yang kami buat di Due ya, bekerja sama dengan SS Sangkakala. Jadi silakan bagi Bapak Ibu yang percaya dengan saya, yang trust sama saya untuk kita belajar di sini bersama-sama mendalami teologi, sehingga nanti setelah selesai diharapkan Bapak Ibu punya kemampuan teologi yang cukup baik ya, menjadi bekal saudara nanti untuk mengeksposisi, untuk berkhotbah, untuk mengajar dan lain sebagainya, sehingga pelayanan saudara tentu lebih berdampak lagi ya. Jadi segera dihubungi, bisa japri saya juga langsung, bisa hubungi nomor WhatsApp admin yang ada ya. Juga bisa hubungi sosial media kami, cari tahu ya. Kami sudah sejak 2-3 bulan lalu mempromosikan hal ini, dan Bapak Ibu bisa segera nanti menyelesaikan syarat-syarat administratifnya ya. Kalau masalahnya dana itu dipikirkan nanti aja ya. Nanti bisa menghubungi saya atau interview dengan saya nantinya untuk bicarakan soal dana. Saya pasti akan bantu kalau Bapak Ibu memang punya kerinduan sungguh belajar bersama kami gitu ya. Oke. Dan kita siapkan sekarang ini 1 Korintus pasal yang ke-6 ya. Saya rapikan dulu ya. 1 Korintus pasal yang ke-6 ya, diturunkan ya. Coba kita lihat. Iya ya. Perikopnya dari Lembaga Alkitab Indonesia, mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman.
di pasal ke-6 ini ada sekitar 20 ayat ya. Dibilang sedikit-sedikit, dibilang banyak juga banyak gitu ya. Jadi pelan-pelan kita membacanya supaya Bapak Ibu dan saya bisa menemukan kebenarannya ya bersama saya ya. Ayat 1-nya. Apakah ada seseorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sampai di sini dulu ya. Di pasal 6 ini ditekankan bahwa kita harus mencari keadilan ya. Yang benar gitu ya. Perikopnya mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Jadi di ayat 1 dikatakan kita kalau punya masalah kan kita pasti mencari keadilan pada orang yang benar gitu ya, bukan pada orang yang tidak benar, bukan pada sesuatu yang tidak benar. Ayat 1-nya kan, apakah ada seseorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Jadi mana ada kita yang berani mencari keadilan pada orang-orang yang brengsek gitu ya, dan bukan kepada orang-orang yang baik gitu ya. Karena kita sadar di bawah alam sadar kita bahwa orang yang baik itu biasanya ya pikirannya lebih objektif ya, lebih baik kan, kurang lebih begitu ya. Terus ditekankan juga bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia nantinya ya, dan juga bahkan kita ya akan menghakimi malaikat-malaikat. Jadi seolah-olah Paulus ingin mengatakan bahwa nanti ada masanya kita menghakimi malaikat-malaikat. Tapi apakah itu seperti dalam bayangan kita menghakimi malaikat-malaikat gitu? Malaikat-malaikat yang mana pula yang kita hakimi gitu kan ya? Jadi ini adalah sebuah topik yang cukup menarik, panjang, yang tentunya kita lihat ayat-ayat berikutnya nanti apakah memang itu bicara tentang sebuah doktrin atau hanya sekedar bumbu saja, prolog saja, di mana Paulus ingin menyampaikan sesuatu yang lebih dalam lagi di pasal ini gitu ya. Jadi untuk itu kita coba baca ayat yang berikutnya, ayat keempat. Kita naikin dulu. Coba kita baca ayat 4-nya ya. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan ini kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan, dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Jadi ini ada permasalahan rupanya di jemaat Korintus, saudara ya, bahwa mereka ini ada masalah di antara mereka, dan masalah di antara mereka itu mereka carikan solusi, mereka mencarikan keadilan ya, mereka berhakim gitu ya, meminta hikmat dari orang-orang yang bukan kelompok mereka ya. Karena kalimat indikasinya kan ayat yang ke-6 ya. Adakah saudara yang satu mencari keadilan kepada saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Ayat 7, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain sudah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan?
Jadi Paulus ingin menegur mereka bahwa nggak adakah di antara kalian yang berhikmat begitu, yang dapat mengurus perkara-perkara di antara saudara-saudara kita. Ya, tentu mungkin dihubungkan dengan pasal 5 kemarin yang kita sudah bahas, di mana ada orang yang hidup dalam percabulan yang begitu rupa yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, yakni hidup dengan istri ayahnya, tapi dibiarkan saja oleh jemaat Korintus gitu ya, untuk orang seperti ini, model seperti ini, diam bersama mereka ya, ngakunya saudara tapi hidup dalam berdosa seperti ini ya. Padahal Paulus katakan kalau ada orang seperti ini ditegur, kalau enggak mau berubah ya diusir ya, sebab ragi yang sedikit itu akan mengkamiri seluruh adonan, kan gitu kata Paulus di pasal 5 yang kemarin kita sudah bahas. Jadi kekurangan pemimpin yang penuh hikmat di Korintus ini ya. Masing-masing orang punya masalahnya sendiri, bahkan bermasalah dengan sesaudaranya seiman gitu ya. Dan mereka lebih mencari kebenaran untuk memutuskan perkara ini kepada orang-orang di luar komunitas mereka. Padahal adanya masalah di antara mereka aja sudah memalukan kata Paulus ya. Mestinya bisa mereka bereskan, mestinya tidak menjadi masalah hal itu ya. Tapi mereka malah mencari hikmat dari orang di luar sana ya. Di ayat yang ke-8, tapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal yang kamu buat terhadap saudara-saudaramu, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Jadi jelas sekali di sini bahwa masing-masing mereka melakukan ketidakadilan, masing-masing mereka mendatangkan kerugian, dan mereka lakukan itu kepada saudara-saudara mereka sendiri. Ada saling berusaha untuk menguasai ya, berusaha untuk berlaku tidak adil terhadap saudara-saudara mereka ketika mereka sedang punya masalah. Dan ini terjadi juga di hari-hari ini, di mana kita melihat bahwa banyak kita ya yang tanda kutip kayaknya bersaudara, ternyata bermasalah satu dengan lainnya. Punya kepentingan satu dengan lainnya, ingin menjatuhkan satu dengan lainnya ya. Padahal kita ngakunya saudara, brothers, sisters in Christ gitu ya. Tapi kita punya agenda kita masing-masing dalam komunitas kita, sehingga nggak berjalan dengan baik. Saya pernah lihat ini, saya pernah hidup dalam sebuah komunitas seperti ini juga, yang membuat saya jengah juga gitu. Saya juga mendengar beberapa komunitas Kristen seperti ini. Ada dalam satu komunitas yang menyebut dirinya mereka adalah pro A ya. Seperti ingat nggak kita ngebahas ada yang ngaku kelompok Apolos, kelompok Paulus ya, di pasal 1, 2, 3, 4 Korintus kemarin yang kita sudah bahas ya. Mereka mengaku hal ini. Ada yang mengaku kelompok Kefas ya. Dalam satu komunitas punya banyak gap, punya banyak geng gitu saudara ya. Masing-masing berusaha menjatuhkan, masing-masing mulai berusaha menguasai, merasa dirinya paling hebat, kelompok yang paling hebat, dan lain sebagainya. Mereka ketika ada acara, mereka kumpul, geng satu di pojok sebelah barat, yang satu di pojok sebelah timur, tidak mau blend, tidak mau menyatu begitu ya. Dan itu mereka anggap sebagai suatu hal yang biasa, dan ini sangat menyedihkan kalau menurut Paulus di dalam 1 Korintus pasal 6 yang kita baca ini ya. Kita baca lagi ayat 9 ya, bersama saya ya, 3, 1 ya, ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah saudara, ini mungkin dihubungkan dengan pasal 5 yang kemarin kita bahas, di mana memang fokusnya pada perbuatan cabul ya, seseorang dalam keluarga Korintus, jemaat Korintus, di mana hidup dengan istri ayahnya. Tapi kalau kita membaca, ingat nggak bacaan kita di 1 Korintus pasal 5 tadi, dihubungkan juga dengan orang kikir ya, pemabuk, pemfitnah, penipu. Ini kan ayat-ayat definisi ini kan sudah kita baca di pasal 5 kemarin, di mana Paulus menekankan bahwa kalau orang itu
di luar komunitas kita, apa kuasaku untuk menegur mereka, menghakimi mereka? Nah, orang-orang yang berdosa di luar komunitas Korintus itu, kata Paulus, biarlah Tuhan nanti yang menghakimi. Tapi kalau kamu, ya, aku akan menghukum kamu. Sebagaimana ketika aku ada, sekarang ini aku tidak ada, aku juga akan berkata bahwa tidak boleh ada orang-orang seperti ini dalam komunitas gereja kita. Jadi rupanya kalau kita membaca pasal 5 kemarin dan dilanjutkan di pasal 6, jemaat Korintus ini jemaat yang satu sisi ya kaya dalam segala hal, tapi sisi yang lain juga membiarkan orang-orang yang hidup dalam dosa-dosa itu untuk menjadi pemimpin gereja. Ya. Mungkin karena orang-orang seperti ini punya kemampuan ekonomi mungkin. Support gereja, memberikan persembahan yang besar kepada gereja. Sehingga mereka yang merasa sudah nyumbang ini ya tidak bisa disentuh, untouchable tadi saya bilang itu ya. Padahal mereka hidup dalam pemabukan, pemfitnah, penipu, pencuri, orang kikir. Mereka tutup semua itu dengan topeng sebagai seorang pelayan Tuhan. Dan Paulus di pasal 10 ini jelas mengatakan bahwa orang-orang seperti ini itu akan dapat bagian dalam kerajaan surga. Orang-orang yang menikmati hidup dosa seperti ini meskipun ada dalam komunitas gereja Korintus, meskipun sebagai pemimpin gereja dan jemaat Korintus lainnya tidak berani menyentuh mereka. Karena satu dan lain hal tadi, kata Paulus, orang-orang model begini nggak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ayat 11, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Kudus dan Roh Allah kita. Benar kan? Dulu banyak orang model begini. Tapi mereka mau bertobat, ada yang mau bertobat, disucikan, dikuduskan. Dan saya selalu mengatakan, saudara, dosa apapun yang kita perbuat di masa lalu, ketika kita bertobat kepada Tuhan dan kita mau berubah, maka dosa yang merah seperti kermizi itu Tuhan bisa mudah buat putih seperti salju, seperti bulu domba. Tuhan bisa buang itu dosa kita ke tubir laut yang paling dalam. Ya. Tapi pertanyaannya, apakah jemaat Korintus itu seperti itu? Ya. Kalau kita membaca ayat-ayat berikutnya, kita baca ya ayat berikutnya ya, ayat yang ke-12 dan seterusnya. Kita naikin dulu nih. Nah, kembali ada perikop nasihat terhadap percabulan. Ya. Ayat yang ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan, tapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Allah, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Ayat 18, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Wah, ini ayat yang dalam banget, saudara. Ya. Ayat yang bagi saya luar biasa dalam. Ya. Karena di ayat-ayat di awal tadi seolah-olah ngomongin makanan, nggak ada hubungannya tadi dengan dosa percabulan, ya, terus dosa kikir, pemabuk, pemfitnah, ya, bahwa orang-orang seperti ini tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, tapi rupanya Paulus
membawa ini kembali. Seperti penekanan di ayat yang ke-12 ya, 11, 12, 13 ya, bahwa segala sesuatu halal bagi dia, tapi nggak semuanya berguna. Makanan bagi Paulus halal ya, tapi nggak semuanya berguna. Dan Paulus katakan dia tidak mau membiarkan dirinya diperhamba oleh suatu apapun. Di ayat yang ke-12, coba ya saya naikin lagi ya, biar Bapak Ibu bisa melihat ayat 12-nya. Saya turunin ya. Segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhambakan oleh sesuatu apapun. Jadi meskipun halal, nggak semuanya guna. Meskipun halal, aku nggak mau diperbudak oleh apapun. Ya. Jadi jangan sampai kita diperhambakan gitu, mengikatkan diri pada sesuatu. Ya, ada kan banyak orang yang kayak bagaimana begitu soal makanan misalnya. Ya. Jadi, wah ini kan halal, jadi semuanya disikat aja. Padahal disikat aja juga nggak cocok sama badannya. Ya, nggak semua berguna bagi badannya. Ya. Makanya saya udah berkali-kali saya ngomong di acara ini ya, bahwa saya paling sebel kalau ada orang bilang, waduh Pase, puji Tuhan, saya sudah lewati mujizat berkali-kali, dokter udah vonis saya mati dan lain sebagainya ya. Waduh saya udah hampir mati lah pokoknya di beberapa kali masa lalu saya gitu ya. Tapi orang ini saya lihat ya punya kesaksian hebat seperti itu, tapi pola makannya masih nggak sehat gitu. Apa aja disikat gitu, yang penting kenyang gitu. Ya. Saya pernah kenal beberapa orang yang sudah makan, ya, saya lihat dia makan, terus tiba-tiba teman-teman lain yang belum makan ngajak makan keluar, dia ikut juga. Bayangin, saya sampai geleng-geleng kepala sebenarnya. Ya, mau urusan dia bayar sendiri kah ya? Itu uang-uangnya dia lah, bukan itu isunya. Tapi sudah saya lihat dia makan. Terus ada orang lain makan yang tidak makan, ya, makan keluar, dia ikut juga. Itu berkali-kali saya bilang, ini orang nggak bener ini, ya. Dan orang-orang yang model begitu tuh kadang-kadang punya kesaksian, saya disembuhkan Tuhan, dijamah Tuhan. Aduh saudara, saya muak dengan hal semua itu, ya. Anugerah yang Tuhan berikan, kesempatan kedua yang Tuhan berikan, umur panjang yang Tuhan berikan tadi, itu masih disikapinya dengan tidak dewasa, ya. Tidak dewasa, ya. Dan jujur aja, saya kalau ketemu orang model begitu lagi terus dia besoknya sakit, udah males saya, ngapain saya doain. Jujur aja, suruh jujur aja, ya. Ya, jadilah apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Kalau orang itu baru bertobat ya mungkin butuh pelayanan panjang, tapi kalau ngakunya sudah pelayan Tuhan masih model seperti itu, saya nggak bisa kepikiran, ya. Itu masih diperhamba, diperbudak sama makan dan minum. Bukan nggak boleh, kita bebas, semuanya halal. Tapi kalau kita akhirnya seperti itu kan kita kayak diperhamba. Lihat makanan kita langsung iya, udah makan nih padahal ditawari makan lagi, iya gitu. Dianggapnya berkat, bukan, itu diperhamba sama kedagingan, perut. Kita nggak bisa kekang lidah kita, tahan diri kita. Ya. Banyaklah saudara. Dalam hidup saya sebagai hamba Tuhan, saya banyak orang melihat bersaksi dia pelayan Tuhan, hidup melayani Tuhan. Tapi bagi saya soal makanan, minum masih kalah. Ya. Belum mencerminkan seorang hamba Tuhan. Ya. Kalau diajak makan enak, selalu nggak pernah nolak. Selalu datang.
apalagi kalau itu babi. Diusahakannya sedemikian rupa. Ya, saya geleng-geleng kepala. Entah kenapa ya, mungkin karena memang saya sudah sampai pada usia pemahaman bahwa hidup itu bukan makanan minum. Saya sudah pada pemahaman sekarang ini, makan dan minum semahal apapun, seenak apapun, cuma beberapa detik doang di bibir. Ya, saya mungkin sudah dalam pemahaman apakah ini ya, sehingga saya bisa berkata demikian bahwa makan tempe, makan daging bagi saya sekarang ini biasa saja. Mungkin banyak orang di luar sana yang belum menikmati itu semua kali ya, sehingga masih kedagingannya begitu rupa, sehingga nggak bisa menahan lidahnya ini. Di ayat 13 tadi dikatakan makanan untuk perut, perut untuk makanan. Tapi kedua-duanya akan dibinasakan Tuhan. Baik makanan dan perut akan dibinasakan Tuhan. Tapi tubuh bukanlah percabulan, melainkan untuk Tuhan. Dan Tuhan untuk tubuh. Jadi ini Paulus ada bridge gitu ya, ada memberikan jembatan ya, antara ngomongin makanan tadinya, perut tadinya, ya, jangan kita diperhamba oleh apapun gitu ya, akhirnya lari pada tubuh, bahwa kalau percabulan itu, ya, melakukan percabulan itu untuk tubuh. Tubuh itu bukan untuk percabulan. Jadi orang yang melakukan percabulan itu memuaskan tubuhnya. Padahal tubuh itu untuk Tuhan. Tuhan untuk tubuh. Jadi kembali tadi dihubungkan dengan 1 Korintus pasal yang kelima yang kita bahas kemarin tadi. Ya. Dan akhirnya dikembangkan lagi oleh Paulus, ditekankan lagi. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkankah anggota Kristus untuk menyerahkannya pada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Keduanya menjadi satu daging. Tapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Karena tubuhnya ini untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dalam Roma 12 ayat 1, itulah persembahan yang sejati. Persembahan yang diinginkan Tuhan, yang kita berikan kepada Tuhan. Ya. Ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu? Ini menarik sekali, saudara. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, bahwa kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini yang berkali-kali saya bilang, saudara. Orang boleh ngomong apa, ngelakuin apa bagi Tuhan, tapi dilihat tuh bagaimana dia menjaga tubuhnya, merawat tubuhnya, mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan itu. Karena Tuhan katakan tubuhnya itu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu. Roh Kudus yang dia dapat dari Allah. Roh Kudus yang dia minta itu. Roh Kudus yang dicurahkan di hari Pentakosta itu. Karunia-karunia roh yang akhirnya berhasil kita dapatkan itu, kita hasilkan itu. Itu kan semua kan terekspresi dari tubuh. Maka kalau orang yang seperti ini menyerahkan tubuhnya pada percabulan, wah saudara, dia berdosa luar biasa terhadap tubuhnya ini. Dia hianati Tuhan.
yang ada bertahta dalam tubuhnya ini. Kenapa begitu? Ya, karena Roh Kudus tuh diam dalam kamu. Bahwa kamu tuh bukan milik kamu lagi. Sebab kamu telah dibeli. Dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Tubuh kita ini bukan tubuh kita lagi. Kita nggak punya hak apa-apa atas tubuh ini. Tubuh ini sudah dibayar lunas. Di atas kayu salib. Darahnya dicurahkan untuk menebus tubuh ini. Dan ketika kita bilang, Jesus, I believe in you. Ketika kita mengaku dengan bibir lidah kita. Dalam baptisan dewasa, baptisan sidi atau baptisan saudara. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kita yang hidup. Dan kita mempersembahkan tubuh kita pada Tuhan. Maka sejak saat itu konfirmasi bahwa tubuh kita ini bukan milik kita lagi. Milik Kristus. Maka kita nggak bisa seenaknya menggunakan tubuh ini. Nggak bisa gitu, meskipun semua halal itu kita masukkan yang enak-enak menurut kita ke tubuh ini. Kita puaskan perut kita. Terlebih kita hidup dalam dosa, percabulan terlebih lagi. Padahal tubuh ini sudah kita persembahkan kepada Tuhan dan memang sudah miliknya Tuhan, bukan milik kita lagi. Itu kenapa saya bilang, saudara, orang sudah ngelakuin banyak hal untuk Tuhan, memberikan banyak hal bagi pekerjaan Tuhan, tapi kalau tubuhnya ini nggak dijaga, dia nggak bisa jaga. Oke lah, mungkin karena kesibukan kita nggak bisa berolahraga. Kalau nggak bisa berolahraga rutin, paling nggak kita jaga dengan apa yang kita makan, saudara. Lebih kalau kita sudah tahu ada polis dokter kita sakit A, sakit B, sakit C, ya kita jaga dong. Tubuh ini kita jaga dong. Dengan mengkonsumsi yang bagus-bagus aja. Makanan-makanan yang bagus-bagus aja, yang baik-baik aja. Iya dong. Kalau saudara masih terus memanjakan tubuhmu ini dengan memuaskan yang dia mau, berarti kau belum mengaku Yesus Tuhan Juru Selamat. Sebab orang yang sudah mengaku demikian itu mestinya dalam kesadaran bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Tubuhnya itu sudah milik Kristus, dipersembahkan semua untuk Tuhan. Maka dia akan jaga makan, dia akan jaga minum, dia akan jaga apa yang dia masukkan ke tubuh ini. Dia akan berpikir panjang, kalau aku makan ini berguna gak? Bukan sekedar didoakan. Dalam nama Yesus berkati makanan ini bla 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 bla. Memang semua yang dibawa dalam ucapan syukur Tuhan kuduskan. Tapi kan mestinya kita sadar yang kita bawa kepada Tuhan untuk kita kuduskan ini, itu baik nggak buat tubuh kita? Kan begitu. Kita tahu bahwa tubuh kita kolesterolnya tinggi. Kita tahu tubuh kita itu ginjalnya udah gak bagus. Terus setiap kita makan daging-dagingan, lemak-lemak gitu, sampai minuman alkohol begitu, yang kita berargumen yang penting kita tidak mabuk, gak apa-apa. Terus kita doa dalam nama Yesus. Lah, kita tahu ini semua gak bagus buat tubuh kita. Wong kita kolesterol tinggi, asam urat lagi, ginjal kita sudah bermasalah lagi. Ya kita terus konsumsi dengan hal-hal seperti ini. Bukan Tuhan tidak mampu mengkuduskan ini, tapi pakai otak kita dong. Otakmu nih pakai nih. Apakah kita bagus gitu
menyodorkan kepada Tuhan untuk minta dikuduskan hal-hal yang kita tahu gak bagus buat tubuh kita. Kan konyol namanya. Jadi ini banyak dua hal yang ditabrakin sama orang Kristen gitu. Ya. Mestinya logikanya kalau orang Kristennya sehat dan dewasa benar dalam imannya, ketika dia mau makan, dia lihat makanan ini berguna nggak bagi tubuhku ini. Secara medis, secara ilmu gizi, bagus nggak bagi tubuhku ini? Kalau bagus, kita bawa dengan ucapan syukur supaya Tuhan kuduskan. Sehingga kalau dari ketidaktahuan kita ada yang nggak kudus, ada yang nggak bagus, karena Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, jadi bagus ketika kita konsumsi. Kan itu, kan kita melibatkan Tuhan untuk hal-hal yang kita tidak ketahui dong. Untuk yang kita ketahui, ngapain lagi kita bawa pada Tuhan? Nyape-nyapein Tuhan gitu maksud saya. Udah tahu kalau kolesterol tinggi tuh hindari makanan ini. Asam urat tuh hindari kacang-kacangan, daun-daunan hijau, ya makanan-makanan yang daging-dagingan itu. Kita konsumsi juga. Itu kan kita bisa yang nggak usah pakai doa itu mah. Ilmu medis aja udah bisa jelasin, ke dokter lah. Dokter bisa jelasin. Lalu ngapain kita doa lagi untuk hal-hal seperti itu? Nah, kita udah ikutin saran dokter nih, ya. Kita nggak makan karena kita tahu untuk memperbaiki kolesterol kita, asam urat kita supaya normal lagi. Nah, kita udah makan yang kayaknya bagus nih, baru bawa dalam doa, Tuhan, aku udah siapin yang terbaik untuk konsumsi. Kalau misalnya ada, Tuhan, di tengah ketidaktahuanku ini, ada yang nggak bagus dari yang mau kumakan ini, Tuhan tolong sucikan ya. Tuhan tolong kuduskan. Kan begitu mestinya. Jangan darah tinggi, ya kambing 20 ya, sop kambing ya, kakinya 5 ya. Terus doa, Tuhan, berkati Tuhan kuduskan supaya darah tinggiku gak kumat. Geblek nih. Geblek wardat nih. Orang Kristen bebal, tolol, goblok nih. Yang gue yakin gak kenal Tuhan, benar-benar gak baca Alkitab benar-benar. Dan saya udah ngalamin beberapa kali ketemu orang-orang model begini. Apa yang Pak Seno kerjain? Gue marahin kalau itu orang di bawah otoritas gue. Ya kalau orang di luar sana ngapain? Seperti kembali lagi tadi konteks 1 Korintus pasal 5. Dan kalau orang di luar sana apa kuasaku gitu loh, untuk merubah mereka, untuk memperbaiki semua itu gitu. Tapi kalau orang terdekatku kan harus kutegur, jemaatku apalagi harus kutegur. Kalau udah ditegur, gaya hidupnya seperti itu, alah Pak Seno, udah Pak Seno ngomongin yang rohani-rohani aja deh. Yang kayak gini-gini biar urusan saya. Oh kalau begitu silahkan keluar aja. Pak Seno kerjain, gua kerjain Pak. Ada orang saya tegur lah langsung, leader saya termasuk. Ya. Saya tegur langsung, japri langsung. Dan orang itu sudah saya peringatin jauh-jauh hari, ya, dengan bahasa yang paling halus, bahasa yang paling respect, ya, untuk ngikutin rule-nya the way. Bahwa melayani Tuhan tuh bukan melayani pinter khotbah, pinter nyanyi, pinter main musik. Di the way, orang melayani Tuhan tuh memberikan semuanya kepada Tuhan. Mau menjadi contoh bagi banyak orang dengan tubuhnya. Nah, orang itu gak mau denger, keluar. Dia pikir ketika dia keluar, the way limbung. Pengalaman saya di dalam pengembalaan, orang yang ngerasa dirinya hebat, ya, terus tidak mau tunduk pada otoritas, memang dia hebat sih,
Terus akhirnya saya harus mengambil keputusan, saya harus keluarkan orang ini dari komunitas kita. The Way selalu Tuhan kirimkan orang-orang yang baru. The Way gak pernah kekurangan orang. Selalu Tuhan kirimkan orang-orang yang baru untuk memperlengkapi. Sedih kehilangan sahabat, sedih kehilangan teman pelayanan. Tapi kalau orang-orang model begini dipelihara dalam komunitas kita, kembali ke 1 Korintus pasal 5 di Senin kemarin yang kita ngebahas, itu akan mengkamiri ya, semua adonan, akan merusak semua adonan. Komunitas menjadi rusak semuanya. Dan kita harus bersikap untuk hal itu. Ya. Jadi kembali kepada konteks 1 Korintus pasal 6 tadi. Kembali Paulus benar-benar menekankan bahwa kita sebagai orang Kristen harus benar-benar sungguh-sungguh lebih kepada tubuh ini. Percabulan itu dengan tubuh kan. Padahal tubuh ini bukan milik kita lagi, sudah ditebus dengan harga yang mahal. Maka kalau ada orang Kristen yang masih hidup dalam percabulan, masih menikmati hal-hal yang bersifat kedagingan, memuaskan nafsu pribadi sesaatnya itu, orang begini gak pantas melayani Tuhan. Orang begini gak pantas ada dalam komunitas gereja kita. Gereja akan kehilangan kalau orang ini orang kaya, iya. Gereja akan kehilangan kalau orang ini orang yang punya pengaruh, iya. Tapi gereja harus mengambil sikap. Kalau orang ini gak mau berubah, usir, kata Paulus. Begitu pula kita harus berani terhadap diri ini untuk memenggal sesuatu yang salah, yang dosa di hadapan Tuhan itu. Jangan kau simpan, pertahankan, nikmati dosa yang kau anggap kecil itu. Sebab memang mungkin dosanya kecil itu. Tapi kalau kau terus pelihara, kau terus nikmati dalam tubuhmu ini, akan merusakkan kekudusan seluruh tubuhmu. Bayangin, bagaimana mungkin Tuhan, Roh Kudus yang pernah kau undang masuk dalam hidupmu, itu bisa terus bersama dengan dosa itu. Bukankah Alkitab katakan, tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah? Bukankah Tuhan berkata bahwa terang dan gelap gak bisa bersatu? Maka kalau tubuh ini memang kita sadari bukan milik kita lagi, milik Tuhan yang sudah menebus tubuh kita ini, maka persembahkanlah tubuh kita ini dengan baik. Boleh makan apa saja, tapi makan yang berguna, bermanfaat. Karena gak semua yang halal itu baik untuk kita konsumsi. Jagalah apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita ini, supaya benar-benar bermanfaat bagi tubuh kita ini. Kalau makanan saja kita perlakukan seperti itu, terlebih yang lainnya lagi. Jangan buat dosa. Jaga, itu bagian kita, bukan bagian Tuhan. Yang punya tubuh ini kan kita, dalam artian kita harus memakai tubuh kita ini sebagai sarana untuk bisa mendekatkan diri pada Tuhan. Ketika tubuh ini kita kotori dengan dosa, bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan ketika kita ini adalah menggunakan tubuh yang berdosa, tubuh yang jahat itu? Jadi di malam hari ini kita belajar banyak. Sebagai orang Kristen, kita harus hidup yang benar, tubuh ini benar. Ya saya nggak tahu lah, masing-masing kita punya dosa masing-masing, punya pergumulan masing-masing. Yang paling tahu dirimu kan dirimu sendiri. Introspeksi diri malam hari ini.
mulai penggal itu, mulai patahkan itu, mulai usir dari tubuh kita, keluar dari tubuh kita. Kita masukkan yang baik-baik, makanan yang baik, minuman yang baik, hal-hal yang baik. Dalam khotbah minggu kemarin saya ngomong, you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Maafkan saya, kalau makananmu babi, maka babi kamu. Kalau makananmu sampah, sampah kamu. Kalau makananmu hal-hal yang najis, najis kamu. Maka dewasalah dalam Tuhan. Dewasalah sebagai orang percaya. Mulailah mengkonsumsi hal yang baik bagi tubuh ini. Karena tubuh ini bukan milikmu lagi. Tubuh ini adalah sesuatu yang sudah ditebus oleh Tuhan dengan harga yang mahal itu. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang sejati, yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Ya, sekian dulu 1 Korintus pasal 6. Terus dukung dalam doa program ini. Ya, kembali saya mengajak saudara untuk mau bersama sebagai sahabat The Warriors Digital Ministry untuk bawa dalam doamu program ini supaya semakin hari semakin berdampak, untuk dukung dalam banyak hal lewat masukan, kritik, saran ya yang bisa kau sampaikan via WhatsApp yang ada, pasti sampai ke saya saudara, pasti sampai ke saya masukan saudara. Dan juga saudara bisa ikut bersama menabur lewat uangmu. Setiap rupiah yang kau masukkan, yang kau tabur lewat nomor rekening digital ministry kami, akan kami kelola dengan baik untuk upgrade alat-alat yang lebih canggih lagi, yang lebih keren lagi. Dan tentu kalau nanti memang Tuhan izinkan bisa meng-hire secara profesional orang-orang yang memang punya kapabilitas dalam mengedit dan membuat konten-konten yang baik ke depannya. Jadi sama-sama saudara ya, saya nggak bisa jalan sendiri, komunitas kami nggak bisa berjalan sendiri, kami butuh saudara ya. Dan tentu kebersamaan ini, kolaborasi kita, kalau kita kerjakan dengan sukacita, pasti akan memuliakan nama Tuhan nantinya ya. Terima kasih buat semua yang sudah kasih komentar, semua yang sudah mendoakan. Tuhan yang balaskan semuanya, yang terlebih menabur dana, Tuhan yang balaskan. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Itu ya saudara ya. Selamat malam. Dan sebelum kita akhiri, kita tundukkan kepala. Makasih Tuhan, buat malam hari ini kami sudah selesaikan 1 Korintus pasal 6. Dan doa kami semua diberkati. Kami menyadari bahwa Tuhan gak bisa berkompromi dengan apapun juga. Di 1 Korintus pasal 6, meskipun semua halal, gak semuanya bermanfaat. Kami tahu ayat itu, tapi kami sering lalaikan. Kami mengabaikannya karena kami pikir itu hal-hal kecil. Karena kami gak mau begitu Tuhan. Kami diingatkan di 1 Korintus 6 bahwa tubuh kami ini milik Tuhan. Sudah dibayar, ditebus dengan harga yang mahal. Tubuh kami bukan milik kami lagi. Kami mempersembahkan hanya untuk Tuhan. Pakai Tuhan tubuh kami ini. Bertatalah di dalam tubuh kami ini. Dan kami percaya bersama Tuhan di tubuh kami ini. Panjang hidup kami yang tersisa di dunia ini akan bermanfaat bagi banyak orang dan terlebih menyenangkan Tuhan. Berkati Indonesia, berkati semua gereja-Mu, berkati semua hamba-hamba-Mu Tuhan, agar dengan hikmat yang Kau berikan kepada masing-masing kami semakin menjadi terang dan garam bagi negara ini. Malam hari ini Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam semuanya. Sampai ketemu esok hari. Tuhan Yesus memberkati.